Perkenalkan, nama saya Desrina Zega, tempat mengajar di SD Negeri 071034, Lotu, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara. Pada hari ini, Jumat 13 Oktober 2023, saya telah melaksanakan praktik pembelajaran lapangan ke-1 dengan materi pokok, hak dan kewajiban, dan bagian-bagian tumbuhan dengan LPTK Universitas Negeri Medan. Berikut video pembelajaran saya laksanakan. Terima kasih. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Apa kabarnya hari ini? Sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kita lanjut. Sebelum kita melanjutkan materi kita pada hari ini, dan pertama sekali dulu kita berdoa supaya kegiatan kita hari ini diberkati oleh Tuhan. Siapa yang bisa memimpin di dalam doa? Saya Bu. Oke, depan. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berkata di atas tahta kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus telah memberkati kami dari malam hingga pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami belajar. Kiranya Tuhan Yesus yang memberikan hati yang benar agar kami dapat menjawab segala pertanyaan yang diberikan kepada kami. Dan Tuhan Yesus hanya inilah doa kami yang jauh dari kesempurnaan ini, sempurnakanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Nah sekarang Ibu akan mengabsen anak-anak kami. Siapa tahu nanti ada yang tidak hadir. Dengarkan namanya. Angelus Ivan Dendeva. Hadir Bu. Beneficent Nazara. Hadir Bu. Desta Arsawala. Hadir Bu. Desteri Areva. Hadir Bu. Edward Buller. Hadir Bu. Pandi Deswanto Gea. Gabriel Areva. Hadir Bu. Josephine Zendata. Hadir Bu. Osela Parumu. Hadir Bu. Renata Gea. Hadir Bu. Rizka Gea. Hadir Bu. Silverius. Hadir Bu. Stefan. Hadir Bu. Phyllis Telembanua. Hadir Bu. Abadi. Kurniawan. Hadir Bu. Baik, berarti hari ini kita hadir semua. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan, mari kita dulu menyanyikan satu lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Siapa yang bisa memimpin kita di depan ini? Saya Bu. Oke, anak kami Teman-teman kita berdiri. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya. Pancasila, aturan
Materi yang kita pelajari hari ini yaitu tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yaitu mata pelajaran PPKN. Nah, sekarang dulu Ibu melihat anak-anak kami semua agak kaku sedikit, ya. Jadi untuk yang semangat lagi, mari kita melakukan ice breaking. Boleh? Iya. Oke, siapa yang bisa memimpin kita? Saya. Oke, depan. Teman-teman, saya undang berdiri semua. Mari kita buat tepuk semangat. Tepuk semangat. Baik. Nah, saya lihat anak-anak kami sekarang sudah mulai bersemangat lagi. Betul? Betul. Nah, Ibu lanjutkan. Materi kita tadi yaitu tentang hak dan kewajiban, yaitu mata pelajaran PPKN, dan kedua mengenai bagian-bagian tumbuhan mata pelajaran IPA. Pada materi PPKN mengenai hak dan kewajiban, yaitu kita lihat dulu hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Hak adalah tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, dilaksanakan dan keharusan. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan apa contoh-contoh dari hak. Seperti anak-anak kami sekarang, apa hak anak-anak kami di sekolah? Yaitu contohnya anak-anak kami berhak menerima pengajaran dari Bapak Ibu Guru. Apalagi anak-anak kami dapat berhak menerima perlindungan dari Bapak Ibu Guru di sekolah. Nah, itu adalah contoh-contoh hak, dan masih ada lagi contoh-contoh yang lain. Kedua yaitu kewajiban. Apa dari kewajiban? Apa artinya? Yaitu sesuatu yang wajib dilaksanakan dan keharusan. Apa contohnya bagi anak-anak kami di sekolah? Yaitu contohnya anak-anak kami wajib mengerjakan tugas-tugas atau PR yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru di sekolah. Apalagi kewajiban anak-anak kami. Anak-anak kami wajib menghargai, menghormati Bapak Ibu Guru di sekolah. Nah, itu semua adalah contoh-contoh kewajiban anak-anak kami di sekolah. Nah, sekarang kita masuk dalam pelajaran IPA, yaitu bagian-bagian tumbuhan. Pernah anak-anak kami melihat tumbuhan? Pernah. Nah, di mana-mana ada bermacam-macam tumbuhan, ada bermacam-macam tumbuhan, baik di lingkungan sekolah kita maupun di lingkungan rumah kita masing-masing. Banyak tumbuhan, betul? Betul. Di sini dulu Ibu tanyakan kepada anak-anak kami, apa saja bagian-bagian
dan mineral dari dalam tanah. Jadi itu guna akar, yaitu supaya tanaman itu bisa bertahan. Ya, kalau tidak ada akar tumbuhan, maka tanaman itu bisa mati. Ya. Nah, dan kedua, batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Nah, itu juga guna batang. Pernah lihat batang tumbuhan? Nah, ketiga yaitu daun. Adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Itu yang artinya daun atau kegunaan daun. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Nah, ini semua di atas adalah namanya bagian-bagian tumbuhan. Nah, sekarang ya, apa juga kewajiban kita atau hak kita dalam tumbuhan ini? Yaitu hak kita dulu, kalau tumbuhan itu sudah berbuah atau sudah menghasilkan, maka kita berhak menikmatinya. Betul? Apa juga kewajiban kita dalam tumbuhan ini? Yaitu kewajiban anak-anak kami merawatnya, ya, memupuk, ya, supaya tumbuhan itu dapat subur dengan baik. Nah, itu penjelasan mengenai tumbuh-tumbuhan. Oke, masih bersemangat? Masih. Nah, Ibu lihat di sini masih apa ya? Masih ada yang belum sarapan pagi tadi? Sudah sarapan pagi tadi? Sudah ya. Jadi untuk lebih bersemangat lagi anak-anak kami, mari kita saksikan, tonton video, ya. Diperhatikan, didengarkan, karena di video ini nanti ada berbagai macam pertanyaan yang Ibu berikan. Silakan diperhatikan. Video kali ini kita akan belajar materi PPKN, yaitu mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga masyarakat. Nah, teman-teman, hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan 3 hal yang berbeda, tetapi saling berkaitan erat satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Hak dan kewajiban bersifat kodrati, yaitu melekat bersama kelahiran manusia. Nah, teman-teman, hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan, termasuk kita sebagai warga masyarakat. Nah, teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Artinya, semua itu punya hubungan yang sangat erat. 3 aspek tersebut harus kita laksanakan secara seimbang dan dengan baik. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Di pembahasan yang pertama ini, teman-teman akan mengetahui hak sebagai warga masyarakat. Ngomong-ngomong, ada yang masih ingat apa sih yang dimaksud dengan hak itu? Iya betul, hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Jadi, hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Berikut adalah bentuk hak warga masyarakat, diantaranya yang pertama, mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, menikmati lingkungan bersih. Yang keempat, hak hidup tenang dan damai. Yang kelima, hak bebas memilih, memeluk dan menjalankan agama. Yang keenam, hak berpendapat dan berorganisasi. Dan yang ketujuh, hak mengembangkan kebudayaan daerah.
Nah, teman-teman, selanjutnya teman-teman akan mengetahui kewajiban sebagai warga masyarakat. Ayo, kewajiban itu apa sih? Ada yang tahu? Ya, betul. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi, kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, teman-teman, berikut adalah bentuk kewajiban warga masyarakat. Yang pertama, mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat, misalnya kegiatan kerja bakti, gotong royong, dan musyawarah warga masyarakat setempat. Yang keempat, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Yang kelima, membantu tetangga yang terkena musibah. Dan yang keenam, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Nah, teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui hak dan kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Oke teman-teman, dari pembelajaran kita hari ini, jadi dapat kita simpulkan bahwa hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Sebaliknya, tanggung jawab tercermin dari terlaksananya hak dan kewajiban dengan baik. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tepuk tangan dulu. Nah, sudah lihat tadi videonya? Nah, sekarang mau lihat lagi videonya mana? Betul. Nah, sekarang Ibu akan menayangkan satu lagi video. Tapi jangan hanya dilihat-lihat saja ya. Diperhatikan, didengar, supaya kalau ada nanti pertanyaan bisa dijawab. Hai, kita akan belajar bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi yang berbeda-beda loh. Akar adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menopang batang agar tumbuhan dapat berdiri tegak. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. Batang tidak hanya sebagai penyokong tumbuhan, batang berfungsi mengangkut air dan mineral yang diserap oleh akar. Selain itu, batang juga dapat mengangkut zat makanan hasil fotosintesis untuk diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Daun berfungsi sebagai bentuk berlangsungnya fotosintesis. Pada daun terdapat zat hijau daun yang disebut klorofil. Nah, klorofil inilah yang membantu berlangsungnya fotosintesis pada tumbuhan. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Ada bunga terdapat alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Alat kelamin jantan pada bunga disebut benang sari. Sedangkan alat kelamin betina pada bunga disebut putik. Buah memiliki bentuk, rasa, dan warna yang beraneka ragam. Selain berfungsi untuk melindungi diri, buah juga digunakan tumbuhan untuk menyimpan cadangan makanan. Bagian-bagian buah terdiri atas tangkai buah, kulit buah, dan daging buah. Bagian yang biasa kita manfaatkan yaitu bagian daging buahnya. Biji berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan.
biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tanaman baru. Pada beberapa jenis tanaman, biji juga berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, tepuk tangan semuanya. Nah, kita tadi telah melihat dua video. Betul? Ibu yakin anak-anak kami sudah mendengar, ya, sudah melihat, dan sudah memahami apa saja tadi yang ada dalam video tersebut. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kelompok, ya. Kita kerja kelompok sekarang. Ibu bagi 4 kelompok. Ini satu kelompok. Dekatkan dulu kursinya. Ini kelompok yang satu. Nah, di sini sudah Ibu bagi 4 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan ini kelompok 3, kelompok 4. Sudah? Sudah tahu mana kelompoknya masing-masing? Nanti Ibu pilih siapa-siapa saja ketuanya ya. Sekarang dulu Ibu bagikan tugas kelompoknya. Ketua di sini anak kami si Desta. Ketua di sini si Sela. Kita nanti bertanya ya. Ketuanya di Al-Sawal ya. Nah, masing-masing kelompok dikerjakan, ya, dikerjakan bersama. Dikerjakan bersama bukan dibaca dan dijawab. Ada pertanyaan-pertanyaan nanti dan dijawab. Ya. Baca dan dijawab. Dikerjakan bersama ya. Itu namanya diskusi kelompok.
mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing.
Yang pertama, analisis kami pada gambar KPD 1 yaitu 1. Gambar A merupakan manusia yang sedang menebang pohon. Menebang pohon sembarang atau berlebihan dapat mengurangi hak orang lain terhadap tumbuhan. 2. Gambar B merupakan seseorang yang sedang menampung tumbuhan. Menampung tumbuhan merupakan sebuah langkah dalam pemeliharaan tumbuhan. Ini merupakan sebuah contoh yang patut dipikir. 3. Gambar C merupakan seseorang yang sedang merusak tanaman yang baru ditanam. Jika merusak tanaman yang baru tidak baik karena dapat mengurangi hak orang lain terhadap tumbuhan. Seterusnya, pada LKPD 2, saya menjelaskan bahwa yang menjadi kewajiban kita terhadap tumbuhan adalah menjaga tumbuhan sendiri dan dalam dia setiap hari di luar dan juga membersihkan dari tumbuhan lain yang mengganggu. Baik teman-teman, demikian hasil presentasi yang telah kami laksanakan dan kami dari Fakultas menyadari bahwa ada banyak kelemahan dan kekurangan dari kami. Kami sangat berharap bahwa yang telah kami capai hari ini bisa kami tingkatkan lagi. Tepuk tangan dulu bagi Bapak. Nah, ada anak-anak kami yang mau bertanya kepada kelompok 1. Silakan. Apa manfaat tumbuhan dari manusia sehingga selalu dijaga dan dirawat? Terima kasih pertanyaan yang sangat bagus dari kelompok 2 yang mengatakan bahwa mengapa tumbuhan dapat mengurangi masalah yang sebenarnya bukan dengan senang tetapi menebang tumbuhan berlebihan tanpa memperhatikan ketenangan baru. Baik, tepuk tangan. Ada lagi yang mau bertanya? Saya Bu, Silakan. mengapa dengan menebang tumbuhan dapat mengurangi hak orang lain? Silakan dijawab. Terima kasih pertanyaan yang sangat bagus dari kelompok 3 yang bahwa apa menyebabkan tumbuhan manusia sehingga selalu dijaga dan dirawat. Manfaat tumbuhan dari manusia adalah sebagai sumber makanan sebagai buah
Baik teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dari kelompok 3. Sebelum kami mempresentasikan, maka semula salam kami dalam bahasanya Dahom. Langsung saja kami jelaskan pilihan menganalisis gambar yang ada di LKPD 1. Yang pertama, analisis kami pada gambar LKPD 1 yaitu 1. Gambar A merupakan manusia yang sedang menebang pohon, melempar dan sembarangan atau berlebihan dapat mengurangi hak orang lain terhadap perempuan. 2. Gambar B merupakan seseorang yang sedang menahan perempuan. Menahan perempuan merupakan sebuah kewajiban kita dalam negara perempuan. Ini merupakan sebuah contoh yang patut untuk ditiru. 3. Gambar C merupakan seseorang yang menusuk tanaman yang baru ditanam. Jika menusuk tanaman merupakan risiko dan tidak baik karena dapat mengurangi hak orang lain, termasuk tumbuhan itu sendiri. Seterusnya pada LKPD 2, kami jelaskan bahwa yang menjadi kewajiban kita terhadap tumbuhan adalah menjaga tumbuhan itu sendiri dengan cara menyiram setiap hari, memberikan nutrisi seperti pupuk dan juga membersihkan dari tumbuhan yang lain yang mengganggu. Baik teman-teman, demikian hasil presentasi yang telah kami laksanakan dan kami dari kelompok 3 menyadari bahwa ada banyak kelemahan dan pertimbangan dari kelompok kami. Tentu kami sangat berharap bahwa hasil yang telah kami capai ini bisa kami implementasikan lagi di masa yang akan datang. Bagus, tepuk tangan untuk Bapak. Ada anak kami yang mau menanyakan hasil kerja dari kelompok 3? Saya Silakan. mengapa dengan menggunakan hak lain? Jawab. Terima kasih untuk pertanyaan yang sangat bagus dari kelompok 2 yang mengatakan bahwa menebang tumbuhan dapat mengurangi hak orang lain. Sebenarnya bukan dengan menebang tumbuhan namun tetapi menebang tumbuhan berlebihan tanpa memperhatikan penanaman kembali ke kembali orang lain terhadap diri. Bagus, tepuk tangan. Sekarang untuk bertanya. Silakan kelompok 4. Apa manfaat tumbuhan bagi manusia selain dijaga dan dirawat? Terima kasih pertanyaan yang sangat bagus dari kelompok 2 yang mengatakan bahwa apa manfaat tumbuhan bagi manusia sehingga selalu dijaga dan dirawat. Manfaat tumbuhan bagi manusia antara lain sebagai sumber makanan, sebagai bahan bangunan, sebagai obat-obatan dan lain sebagainya manfaat lain. Bagus, tepuk tangan kembali. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, silakan lanjutkan kelompok 3. Demikian penyajian hasil diskusi dari kelompok kami dan kami ucapkan terima kasih ya Om. Dan terakhir adalah anak kami dari kelompok 4. Kami persilakan. Baik teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dari kelompok 4. Sebelum kami mempresentasikan, maka sebelumnya sama kami. Selamat pagi semua. Langsung saja kami jelaskan beritahu mengenai analisis gambar yang ada dalam LKPD. Yang pertama, analisis kami terhadap gambar A yaitu 1. Itu merupakan aktivitas manusia yang menebang pohon. 2. Tindakan yang dilakukan merupakan tindakan yang tidak baik. 3. Dampak bagi lingkungan yaitu dapat mengakibatkan penghabisan tanah. 4. Dampak bagi orang lain yaitu dapat mengurangi hak orang lain jika ditebang berlebihan. Analisis kami terhadap gambar B yaitu 1. Seseorang yang sedang menanam tumbuhan. 2. Tindakan yang dilakukan merupakan tindakan yang baik. 3. Dampak bagi lingkungan yaitu dapat memberikan penghijauan. 4. Dampak bagi orang lain yaitu tidak mengurangi hak seseorang. Analisis kami terhadap gambar C yaitu 1. Itu merupakan aktivitas manusia yang merusak tanaman. 2. Tindakan yang dilakukan merupakan tindakan tidak baik. 3. Dampak bagi lingkungan yaitu tumbuhan tidak dijaga dengan baik sehingga lingkungan rusak. 4. Dampak bagi orang lain yaitu dapat mengurangi hak orang lain dalam memanfaatkan tumbuhan. Baik teman-teman, demikian hasil presentasi kami yang telah kami laksanakan. Dan kami dari kelompok 4 menyadari bahwa ada banyak kelemahan dan kekurangan dari kelompok kami. Tentu saja kami sangat berharap bahwa hasil yang telah kami capai hari ini bisa kami tingkatkan lagi di masa yang akan datang. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Nah, kami juga tidak dengar ya hasil dari kelompok
silakan. Yang mau bertanya? Saya. Silakan. Apa membedakan antara hak dan kewajiban? Terima kasih pertanyaan yang sangat bagus dari teman kami dari kelompok 2 yang menanyakan perbedaan antara hak dan kewajiban. Hak adalah tentang suatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan dan disenangi. Tepuk tangan. Ada lagi? Saya. Silakan. Apa yang menjadi alasan bahwa anak-anak tumbuhan merupakan sikap yang baik? Terima kasih pertanyaan yang menanyakan apa yang menjadi alasan bahwa dengan tumbuhan merupakan sikap yang baik. Menanam tumbuhan merupakan sikap yang baik karena dengan menanam tumbuhan maka tumbuhan itu tetap lestari dan dapat memberikan manfaat bagi orang banyak seperti sumber makanan. Oke, tepuk tangan. Ada yang mau bertanya? Tidak. Kalau tidak ada, silakan kembali ke tempat. Kelompok 4 atau dilanjutkan. Demikian penyajian hasil diskusi dari kelompok kami dan kami ucapkan terima kasih. Yahoo! Nah, ini kita telah melakukan kerja kelompok dan menonton video. Nah, Ibu lihat di sini ya penampilan anak-anak kami dalam mempresentasikan hasil kerja kelompok anak-anak kami baik semua. Ya, tidak ada yang tidak baik, semuanya baik. Tapi di antara yang baik itu ada yang paling baik. Siapakah dia? Adalah kelompok siapa ya? Kelompok 2. Tepuk tangan dulu buat kelompok. Oke, ya. Kelompok yang lain jangan berkecil hati ya. Ya, di minggu depan lagi kita akan ketemu dalam materi yang baru. Ya, jadi pertahankan kelompokmu masing-masing. Oke? Nah, sekarang di materi kita tadi mengenai hak dan kewajiban dan bagian-bagian tumbuhan, ya. Siapa di antara anak-anak kami yang bisa menyimpulkan materi kita tadi? Siapa? Saya Silakan. tentang hak. Hak adalah suatu tentang hal yang baik, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Oke, tepuk tangan. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Saya. Silakan. Tentang kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang sangat wajib dilaksanakan dan keharusan. Bagus, tepuk tangan. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Silakan. Tentang bagian-bagian tumbuhan yang terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan daun. Bagus, tepuk tangan. Tidak. Ada lagi? Tidak. Jadi itu tadi adalah kesimpulan dari materi yang telah kita bahas hari ini. Nah, pada materi hari ini, apakah anak-anak kami menyenangkan? Kenapa menyenangkan? Karena hari ini kita bisa menonton video pembelajaran. Oke, tepuk tangan. Hari ini kita bisa menonton video pembelajaran. Siapa lagi? Siapa lagi? Hari ini kita berdiskusi kelompok. Karena hari ini kita sudah berdiskusi kelompok. Tepuk tangan. Karena kita sudah begitu senang hari ini ya, semangat belajar ya. Ibu lihat di sini wajah anak-anak kami, walaupun sudah menunjukkan jam berapa sekarang ya, hampir jam 11:30. Tapi ibu lihat di sini wajah anak-anak kami masih wajah ceria, betul?
Nah, tugas ini dikerjakan di rumah dan ibu akan ya mengumpulkan tugasnya minggu depan. Karena minggu depan kita akan ketemu kembali. Nah, kami harapkan anak-anak kami mengerjakan tugasnya ya, mengerjakan tugasnya dengan baik ya, karena ini nanti menjadi tambahan nilai anak-anak kami kalau ujian ya, ujian semester 1 ya. Jadi jangan disepelekan tugasnya. Kalau ibu berikan tugas di rumah, dikerjakan setiap hari. Sudah paham itu? Sudah. Nah, yang menjadi materi kita selanjutnya yaitu melestarikan lingkungan dan bagian-bagian hewan. Itu materi minggu depan. Ya, kita lagi ketemu minggu depan. Ya, jadi materi kita yaitu tentang melestarikan lingkungan dan bagian-bagian hewan. Jadi jangan dulu dipikirkan ini ya tugasnya tadi yang sudah dibagikan, silakan dikerjakan nanti ya di rumah. Ya, usahakan betul semua. Ya, jangan lupa tugasnya. Jadi demikian saja materi kita pada hari ini. Dan sebelum kita berpisah-pisah, kita menyanyikan lagu daerah kita, bahasa daerah Nias.
Ya, ingatkan kembali minggu depan kita akan bertemu di sini lagi, dan apa tadi tugas yang sudah diberikan kepada anak-anak kami supaya dikerjakan di rumah. Sudah paham? Sudah lupa tugasnya? Tidak. Betul? Mudah-mudahan minggu depan ya kita dapat ya nilai-nilai yang memuaskan. Nah, sebelum kita berpisah, maka kita dulu ya menyerahkan diri ke dalam Tuhan supaya Tuhan ya menolong kita di perjalanan. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Oke, silakan ke depan. Nah, sekarang teman kami boleh pulang. Silakan kita pulang. Rapikan bukunya dulu. Rapikan bukunya. Rapikan bukunya. Jangan lupa kertas KPD-nya atau tugasnya dibawa di rumah. Sudah. Silakan kita kelas. Saudara, siap, dan kepada Ibu Guru kita, hormat.